Selanjutnya, kita akan menyusun fungsi kuadrat jika diketahui grafik atau unsur-unsur lainnya. Ada 3 kondisi untuk menyusun fungsi kuadrat. Kita mulai dari kondisi yang pertama, yaitu fungsi kuadrat jika diketahui grafik fungsinya melalui 3 titik. 3 titiknya bisa titik sembarang, tapi dilalui oleh grafik fungsi tersebut. Contohnya seperti ini. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 1,4, 1,-4, 0,-3, dan 4,5. Jadi ada 3 titik yang diketahui. Penyelesaiannya adalah, ingat bahwa bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Mulai dari titik yang pertama, yaitu 1,-4. Artinya bahwa akan kita substitusikan nilai x sama dengan 1 ke fungsi tersebut, atau disebut dengan f1. Dan nilai fungsinya adalah, atau y-nya atau fx-nya itu sama dengan -4. Maka diperoleh f1 sama dengan a dikali 1 kuadrat tambah b kali 1 tambah c. Semua nilainya itu akan sama dengan -4 karena ingat nilai fx-nya adalah -4. Dari penyederhanaannya diperoleh a tambah b tambah c sama dengan -4. Kita simpan ini sebagai persamaan pertama. Kondisi yang kedua, dia melalui titik 0,-3. Langkah yang dilakukan masih sama dengan yang sebelumnya. Substitusikan nilai x-nya 0 ke fungsi fx, di mana fx-nya akan bernilai -3 atau y-nya sama dengan -3. Maka diperoleh f0 sama dengan a dikali 0 kuadrat tambah b kali 0 tambah c sama dengan -3. Maka diperoleh 0 tambah 0 tambah c sama dengan -3. C sama dengan -3. Itu adalah persamaan kedua yang akan kita gunakan nantinya. Selanjutnya, sekarang melalui titik 4,5. Berarti sama caranya, substitusikan nilai f4. Ini harusnya f4. Yaitu a kali 4 kuadrat tambah b kali 4 tambah c sama dengan 5. 5 karena nilai fungsinya 5. Disederhanakan diperoleh 16a tambah 4b tambah c sama dengan 5. Itu disimpan sebagai persamaan yang ketiga. Kemudian, substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Ya, persamaan 2 ingat nilainya adalah c sama dengan -3. Substitusikan ke persamaan 1, yaitu a tambah b tambah c sama dengan -4. Sehingga diperoleh a tambah b tambah -3, jadinya negatif kurang 3 sama dengan -4. Disederhanakan menjadi a tambah b sama dengan -1. Disimpan sebagai persamaan keempat. Langkah berikutnya, substitusi persamaan 2 ke persamaan 3. Jadi nilai c sama dengan 3 disubstitusikan ke persamaan yang ketiga. Yaitu persamaan yang ketiga adalah 16a tambah 4b tambah c sama dengan 5. Diperoleh 16a tambah 4b kurang 3 sama dengan 5. Disederhanakan menjadi 16a tambah 4b sama dengan 8. Itu adalah persamaan kelima. Selanjutnya, eliminasi variabel b dari persamaan 4 dan 5. A tambah B sama dengan -1 itu dikali 4 diperoleh 4A tambah 4B sama dengan -4. 16A tambah 4B sama dengan 8 dikali 1 supaya diperoleh tetap sama 16A tambah 4B sama dengan 8. Ini memudahkan untuk eliminasi variabel B. Kemudian setelah itu
ini dikurang. Maka hasilnya adalah negatif 12A sama dengan negatif 12. A sama dengan 1. Nah, substitusi A sama dengan 1 ke persamaan keempat supaya lebih mudah. Boleh juga ke persamaan 5, itu sama hasilnya. Untuk persamaan 4 karena lebih mudah, maka diperoleh A tambah B sama dengan min 1. A-nya 1 berarti 1 tambah B sama dengan negatif 1. B sama dengan negatif 2. Dari penyelesaian yang kita sudah selesaikan, itu diperoleh nilai A adalah 1, B adalah negatif 2, dan C adalah negatif 3. Ingat kembali untuk bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Tinggal kita ganti semua nilai a, b, c-nya dari nilai a, b, c yang sudah kita ketahui. Jadi fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3. Kondisi yang kedua adalah fungsi kuadrat jika diketahui 2 titik potong terhadap sumbu x dan 1 titik lainnya. Rumus yang digunakan yaitu fx sama dengan a dikali x kurang x1 dikali juga dengan x kurang x2. Nah, kita lihat untuk kondisi ini harus diketahui 2 titik potong terhadap sumbu x dan juga 1 titik lainnya. Contoh yang bisa kita lihat adalah perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar ini ada sebuah fungsi kuadrat berbentuk parabola grafiknya. Di situ diketahui titik potong di sumbu x sudah terlihat jelas ya. Titik potong sumbu x dan juga 1 titik lainnya. Nah, titik potong sumbu x-nya yang mana? Nah, kita lihat, anggap saja diberi nama titik potong yang pertama adalah A dan yang kedua adalah B. Yaitu titik potong A berarti negatif 5,0. Kemudian yang kedua B adalah negatif 3,0. Dan titik potong A kita dapatkan X1 sama dengan negatif 5. Kemudian B kita dapatkan X2 adalah negatif 3. Dari sini kita tinggal masukkan ke rumus yang sudah ditentukan yaitu fx sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X dikurang X2. Tinggal substitusi nilai-nilainya yang diketahui. Fx sama dengan A dikali X dikurang X1-nya negatif 5 dikali dengan X dikurang X2-nya adalah negatif 3. Disederhanakan dia menjadi fx sama dengan A dikali X tambah 5 dikali X tambah 3. Simpan sebagai persamaan pertama. Kemudian, karena diketahui titik lainnya, jadi ini wajib diketahui ya, titik lainnya yaitu dilihat di gambar ada titik lainnya yang sudah diketahui, yaitu 15 di y-nya dan di x-nya 0, sehingga titiknya adalah 0,15. Ya. Maka nilai x sama dengan 0, nilai y atau fx-nya itu sama dengan 15 disubstitusikan ke persamaan pertama yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Menjadi 15 sama dengan A dikali 0, itu x ya, jadi 0 tambah 5 dikali dengan 0 tambah 3. Diperoleh 15 sama dengan A dikali 5 dikali 3. Maka 15 sama dengan 15A, A sama dengan 1. A sama dengan 1 ini kemudian disubstitusikan ke persamaan 1 tadi. Sehingga diperoleh fx sama dengan 1 dikali x tambah 5 dikali x tambah 3. Tinggal kita kalikan semua nilai x tambah 5 dikali x tambah 3, kalinya rainbow. X dikali X, X kuadrat. Kemudian X dikali 3 adalah 3X. Kemudian 5 dikali X adalah 5X. Dan 5 kali 3, 15.
bentuk sederhana menjadi fx sama dengan x kuadrat tambah 8x tambah 15. Itu adalah fungsi kuadrat yang ingin kita cari. Kondisi yang ketiga yaitu fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan satu titik lainnya. Rumus yang digunakan adalah fx sama dengan a dikali x kurang xp kuadrat tambah yp, di mana titik puncaknya atau vertexnya adalah xp, yp. Contoh, tentukan persamaan fungsi kuadrat untuk grafik berikut. Dari grafik, kita tahu bahwa titik puncaknya itu sudah terlihat, itu berwarna biru, di situ adalah 2,1. Kemudian titik lainnya juga sudah diketahui yaitu 1,2. Ya. 2,1 berarti XP sama dengan 2, YP-nya adalah 1. Masukkan ke dalam rumus. Rumusnya ingat Fx sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat tambah YP. Fx sama dengan A dikali X dikurang XP-nya sama dengan 2, berarti X kurang 2, kuadrat tambah YP-nya ada 1. Nah, ingat itu sebagai persamaan pertama, kemudian grafik juga melalui 1,2. Di mana kita dapat gunakan X-nya sama dengan 1 dan Y atau Fx-nya itu sama dengan 2. Substitusikan ke persamaan pertama. Sehingga diperoleh 2 sama dengan A dikali 2 kurang 1 ditambah 1. 2 kurang 1 kuadrat ditambah 1. Sehingga diperoleh 2 sama dengan A dikali 1 kuadrat tambah 1. 2 sama dengan A tambah 1. A sama dengan 2 kurang 1 yaitu 1. Nah, substitusikan nilai A sama dengan 1 ke persamaan pertama. Sehingga diperoleh Fx sama dengan 1 dikali X kurang 2 kuadrat tambah 1. Tinggal kita jabarkan X kurang 2 kuadratnya yaitu X kuadrat kurang 4X tambah 4. Ditambah 1 lagi yang terakhir yang bagian belakang juga masih ditambahkan. Tinggal disederhanakan maka diperoleh Fx sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 5. Itu adalah persamaan kuadrat yang ingin kita cari. Demikian untuk 3 kategori atau 3 kondisi untuk menentukan fungsi kuadrat. Nah, untuk soal-soal yang nanti kalian akan kerjakan, mohon identifikasi. Itu bisa digunakan kondisi pertama atau kondisi kedua atau kondisi ketiga, disesuaikan dengan apa yang sudah diketahui dari soal tersebut. Demikian untuk video pembelajaran kali ini. Kita ketemu di video pembelajaran selanjutnya.